Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kisah Naruto ketika singgah mencari obat di sebuah pulau. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Cerita ini dimulai di mana Naruto dan kawan-kawan diberi misi untuk ke desa kura-kura yang ada di desa Kumogakure. Walaupun niat sebenarnya adalah untuk menyembunyikan Naruto ketika perang shinobi keempat dimulai, namun di tengah perjalanan Guru Gai sudah mabuk berat karena ombak laut. Begitu pula para jonin lainnya, hingga mereka menyarankan untuk berlabuh ke zona netral. Sesampainya di pulau tersebut, Guru Gai sudah tepar. Dan ternyata di pulau tersebut ada Sakura, yang dimana Sakura diperintahkan oleh Hokage Tsunade ke timur laut karena sebelum perang shinobi keempat, mereka butuh tanaman obat rahasia sebagai bahan membuat pil makanan. Dan pulau tersebut bernama Pulau Nanakusa. Dan ternyata Sakura lah yang memimpin misi ini bersama dengan Ino dan juga Choji. Karena Guru Gai masih istirahat, Sakura menyarankan Naruto untuk membantunya saja mengumpulkan tanaman obat. Dan dimulailah misi ini, di mana Naruto membantu bersama Ino. Walaupun Naruto kesusahan karena tidak tahu yang mana tanamannya, hingga Ino menunjukkan contoh tanaman obat yang benar kepadanya. Dan di sana juga ternyata ada Sakura dan Choji. Karena lokasinya kurang bagus, mereka pindah tempat dan mencari tanaman lagi yang bernama tumbuhan mandra. Namun Choji malah menemukan tumbuhan yang bernama ginseng energi. Tapi sebelum mengambil, ada ninja atau shinobi yang berasal dari Pulau Benisu di daerah selatan. Mereka bernama Bando sebagai jonin, dan dua orang genin bernama Sada dan Kiji. Tujuan mereka sama seperti Sakura, yaitu mencari tanaman obat karena sebentar lagi akan perang. Dan itu juga alasan kenapa tanaman yang dicari Sakura tidak ada, karena sudah diambil oleh mereka bertiga ini. Tapi uniknya Bando dengan murah hati memberikan tanaman obat itu kepada Sakura dan kawan-kawan. Namun jangan salah, tiba-tiba Bando mengeluarkan kalkulator jadulnya, yang ternyata ia tak memberikan tanaman obat itu cuma-cuma dan menginginkan bayaran. Merasa tidak percaya, Bando pun mengancam kalau nggak mau beli, kami akan menjualnya ke negara lain. Karena mereka juga butuh uang untuk bertahan hidup. Lalu Sada dan Kiji pun mulai menarik ginseng yang tadi. Ini membuat Sakura dan yang lainnya kebingungan. Namun anehnya Naruto yang sering kelihatan bodoh tiba-tiba pintar dan mengatakan kalau tidak ada larangan untuk mengambil tanaman ini di tempat ini. Jadi mereka bisa mengambil tanaman lainnya di tempat lain. Dan ketika Naruto ingin membantu dengan jutsu Kage Bunshin-nya, ia malah sakit perut. Karena mungkin sebelumnya Naruto memakan asal tanaman obat. Melihat ini, Bando dan kawan-kawan pergi duluan mencari obat. Setelah itu Sakura, Ino, Choji, dan Naruto pun ikut mencari tanaman obat lainnya yang bernama tumbuhan mato besar. Dan akhirnya ketemu. Tapi ketika Naruto ingin mengambilnya, tak dibolehkan karena sebenarnya itu merupakan tanaman yang baru tumbuh. Dan disisakan akarnya alias anak-anaknya lah, belum dewasa. Lanjut, ke tempat berikutnya mencari nama tumbuhan bernama kadal merah. Tapi di tengah jalan mereka malah disusul oleh Bando dan kawan-kawan menggunakan skateboard dari papan hitungnya di jembatan gantung. Dan ketika tiba di jembatan, ada tulisan khusus untuk Benisu. Namun Naruto tak peduli peringatannya dan pergi begitu saja. Tapi tiba-tiba saja tubuh Naruto mati rasa dan tak bisa bergerak. Ternyata di pinggir jembatan terdapat tanaman obat pelumpuh. Hingga akhirnya Naruto pun tak bisa tertolong dan jatuh ke sungai. Naruto pun akhirnya pingsan, tapi di sana Choji berhasil mendapatkan kadal merah di sungai. Tapi terpaksa dilepas karena kadalnya masih kecil. Dan ketika Naruto sudah siuman, akhirnya mereka akan lanjut ke lembah neraka. Tempat di mana ada lumpur yang menyembur dari bawah tanah. Lumpur tersebut bisa menyembuhkan luka memar dan juga keseleo. Tapi Sakura teringat perkataan Nyonya Tsunade bahwa jangan keluar dari jalur yang ada. Mungkin peringatan berbahaya, tapi mereka tetap akan pergi. Dan ternyata di sana sudah ada Bando dan kawan-kawan juga. Sakura yang cukup marah dan curiga mereka akan curang lagi. Tapi ternyata Bando mengatakan bahwa kali ini gratis, Konoha bisa mengambilnya. Karena di sana terdapat gas beracun yang menyembur, dan jika dihirup untuk waktu yang lama bisa berbahaya. Naruto tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan Kage Bunshin-nya untuk mendapatkan lumpur tersebut.
Tapi ketika bayangan Naruto terkena gas tersebut, mereka langsung mati. Dan salah satu Bunshin Naruto yang berhasil mencapai lumpur tersebut malah terkena panasnya lumpur tersebut hingga ia berkata harus menggunakan alat untuk mengambilnya. Namun Bando berkata berkat Naruto ia bisa mengetahui rute amannya. Hingga akhirnya mereka bertiga pergi menuju lumpur tersebut dengan menghindari gas-gas beracun itu. Dan di pertengahan jalan ada gas beracun yang menghalangi jalan. Tapi Bando dengan jurus Futon Raitopa berhasil menyingkirkan gas tersebut. Lalu Sada dan Kiji pun melempar ember yang dikaitkan oleh tali untuk mengambil lumpur tersebut. Dan benar saja mereka berhasil, tapi sebelum pergi tiba-tiba saja muncul Komodo atau kadal yang besar yang menghalangi jalan mereka. Kadal itu pun menyerang Bando dan kawan-kawan, tapi berhasil dihindari dan mereka berlari kabur. Melihat ini Naruto tanpa pamrih menggunakan Kage Bunshin-nya untuk melindungi Bando dan kawan-kawan. Menyadari ini Bando merasa tak perlu dibantu, karena kami sebagai negara kecil jika berutang pada negara besar mereka akan kebingungan untuk membayarnya. Tapi Naruto menjawab bahwa yang ini tak perlu uang kok. Tapi dibalas lagi oleh Bando dengan rasa tak percaya. Dan Naruto menjawab lagi bahwa servis ini bebas dari biaya. Dan akhirnya dengan Dama Rasengan Naruto berhasil mengalahkan kadal besar tersebut. Beberapa saat kemudian, Bando, Sada, dan Kiji pun berlutut dengan rasa terima kasihnya pada Naruto dan kawan-kawan karena telah menyelamatkan mereka dan menanyakan sekali lagi apa benar tak membutuhkan bayaran. Dan Naruto menjawab itu tadi gratis kok. Ino pun juga menjawab bahwa hanya karena kami berasal dari negara lain bukan berarti kita musuh. Sakura melanjutkan terkadang kita harus mengabaikan perbedaan dan mengerjakannya bersama. Seperti itulah aliansi shinobi. Sehingga Bando pun berkata bahwa kita harus berterima kasih pada mereka. Dan akhirnya Bando pun memberikan lumpur mujarab pada Naruto, bahkan menawarkan semua tanaman obat yang mereka kumpulkan untuk diberi secara gratis pada Naruto dan kawan-kawan. Dan itu adalah cara mereka membantu aliansi shinobi. Dan akhirnya Naruto dan kawan-kawan pun yang berterima kasih pada mereka. Dan setelahnya Naruto pun pergi berlayar. Bando dan kawan-kawan pun merasa bahwa ini tidak apa. Dan menganggap bahwa ini adalah hutang kepada aliansi shinobi. Di lain pihak wajah Guru Gai bersinar karena sudah sembuh dari mabuk laut. Begitu pula dengan tim Sakura yang pergi berlayar ke arah yang berbeda karena misinya sudah selesai. Tamat. Ya, begitulah kisah Naruto mencari obat ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.